Anda TV, menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari tidur kita dan masih mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan Rasulullah bersabda, man sholal fajar fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan bahas tentang topik ya, mengasah keikhlasan. Mengasah keikhlasan ya, memberi isyarat bahwasanya ikhlas itu perlu untuk diasah terus ya, karena sering tumpul ya. Dan ikhlas itu sering berubah-ubah. Terkadang seorang ikhlas kemudian terkena penyakit riya, penyakit ujub dan yang lainnya. Maka seorang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, ma alastu syai'an ashadda ala niyyati li'annaha tatakhallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi niatku. Kenapa? Karena niat itu senantiasa berubah-ubah. Dan kita merasakan hal tersebut. Kalau kita perhatikan niat kita, terkadang kita tulus, terkadang kita ikhlas, terkadang kita riya ya. Dan apalagi gerak-gerik hati yang lainnya. Terkadang hasad, terkadang dengki, terkadang husnudzon, terkadang suudzon ya. Kalau kita memperhatikan gerak-gerik hati kita ini, maka kita akan dapati itu semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian, maka waspadalah ya. Karena apa yang terlintas dalam dada kita juga dicatat ya oleh malaikat sebagai amal soleh kita atau amal buruk kita. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang ikhlas adalah pembahasan yang sangat penting yang selalu kita berusaha mengingatkan diri kita dan juga mengingatkan para hadirin hadirat sekalian ya. Kemudian yang perlu kita tahu bahwasanya ikhlas itu bukan hanya pada ya hanya salat, hanya sedekah ya, hanya puasa atau haji dan umrah. Ikhlas lebih luas daripada itu ya. Dalam segala hal yang merupakan ibadah, maka kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dalam dakwah pun seorang harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, mereka juga berdakwah di atas ilmu, berdakwah kepada Allah.
wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Ini isyarat bahwasanya seorang kalau berdakwah harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian yang orang yang berdakwah kepada yayasannya, berdakwah kepada masjidnya misalnya ya, berdakwah kepada organisasinya ya, berdakwah kepada pondoknya misalnya, dia bukan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti tatkala ada misalnya dai yang lain yang berdakwah, maka dia pun gelisah, dia pun hasad, dia pun dengki. Berarti dia tidak berdakwah kepada Allah, tapi dia berdakwah kepada dirinya ya. Contohnya sederhana, panitia pengajian ya. Panitia pengajian ini berdakwah kepada Allah atau kepada panitianya ya. Kalau ada panitia yang bikin pengajian, terkadang hasad, terkadang dengki, harusnya saya yang tampil, harusnya saya yang di depan, ini sama. Dia berarti berdakwah bukan kepada Allah, tapi berdakwah kepada dirinya. Pinginnya dia yang tampil, pinginnya dia yang dikenal, pinginnya ini tidak benar ya. Sama seperti seorang berdakwah ya kepada yayasannya, kepada organisasinya. Ya, kalau bukan ikut organisasi saya, maka bukan teman, harus ikut organisasi saya. Kalau di luar organisasi, maka seakan-akan musuh atau lawan. Ini semua bentuk dakwah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi kepada partai ya, tidak. Kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yayasan, masjid, organisasi, ini semua sarana untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak boleh kita berdakwah kepada diri kita sendiri. Jadi maksud saya ikhlas itu luas, bukan cuma salat harus ikhlas, sedekah harus ikhlas, dakwah pun harus ikhlas. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ikhlas bertingkat-tingkat ya. Semakin diasah semakin kuat ikhlas seseorang ya. Oleh karenanya tatkala seorang memiliki ikhlasan yang luar biasa, ini berpengaruh dalam pahala yang akan dia raih, Oleh karenanya sebagian ulama berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kalian mencela para sahabatku. Karena para sahabat manusia mungkin punya kesalahan ya, tapi jangan kalian jadikan kesalahan mereka sebagai celaan, bahan untuk mencela. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, kalau salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu, maka tidak akan sama dengan infak sahabat meskipun 2 genggam gandum, 2 genggam korma, atau bahkan tidak sama dengan 1 genggam gandum atau korma yang diinfakkan oleh para sahabat. Jadi kalau seandainya kita punya emas di sini ya, di Sidoarjo ini ada emas sebesar gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu sangat besar ya, panjangnya 8 kilo, lebar kira-kira 3 kilo, tingginya kira-kira 100 meter ya. Kalau kita punya emas sebanyak itu, entah berapa ton ya, banyak sekali. Terus kita infakkan di jalan Allah, tidak sama dengan infak sahabat yang meskipun hanya 2 genggam gandum. Kenapa? Kata para ulama, karena ikhlasnya beda. Karena imannya beda, karena apa? Ikhlasnya beda. Kalau para sahabat, Allah sudah sebutkan keikhlasan mereka di Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Dan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari kampung mereka, dipisahkan dari harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mencari ridha Allah. Allah sebutkan mereka ikhlas. Ya. Allah juga puji hati mereka. Kata Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah mengetahui kaum mukminin yang membaiat engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Jumlah mereka 1.400 orang. Membaiat Nabi SAW. Allah ridha kepada mereka. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka. Jadi Allah telah mentazkiyah para sahabat, merekomendasi para sahabat bukan cuma luarnya, dalamnya pun keikhlasan mereka pun telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan mereka yang luar biasa dan keimanan mereka yang luar biasa, ya, maka pahala mereka sangat besar. Pahala mereka sangat besar. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amal yang kecil jadi besar nilainya karena masalah niat. Contoh sederhana seperti hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin
kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyyun min baghaya Bani Israil. Tatkala ada seekor anjing ya, yang dia kehausan dan dia muter-muter di sebuah sumur. Jadi anjing ini kondisinya mengenaskan. Dia kehausan sementara di depan dia ada air, tapi airnya dalam apa? Dalam sumur. Dia lihat air tapi nggak bisa diraih air tersebut. Dia hanya muter situ saja. Kalau dia masuk ke cemplung nanti mati ya. Dia nggak bisa. Maka tatkala dalam kondisi demikian ada seorang wanita Bani Israil yang kasihan, wanita pezina, ya, fanaza'at muqaha, maka dia pun melepaskan sepatunya, kemudian dia turun ke sungai, dia ambil air dengan sepatunya, fasaqathu, kemudian dia minumkan kepada anjing tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ghafarallahu ya laha bihi, maka Allah pun mengampuni dosa wanita ini karena meminumkan seekor anjingnya. Sebagian orang ya salah paham, mereka menyangka yang penting minumkan anjing dosa-dosa akan diampuni ya. Padahal para ulama mengatakan ini bukan masalah meminumkan anjingnya ya, tetapi masalah hatinya tatkala dia sedang melakukan amalan tersebut ya. Tatkala dia sedang melakukan amalan tersebut, kenapa? Tingkat keikhlasannya tinggi. Tingkat keikhlasannya tinggi. Wanita ini waktu dia membantu seekor anjing ini, pertama tidak ada yang melihat dia melakukannya, sehingga dia tidak berharap ada pujian dari manusia. Kemudian dia sama sekali tidak mengharapkan pamrih dari anjing tersebut. Apa yang mau dia harapkan? Anjing tersebut setelah dikasih minum tidak mengatakan jazakillah khairan, enggak. Atau dia mengatakan syukran, enggak ada. Dia paling langsung pergi. Yang ketiga, amalan dia tulus ya. Buktinya apa? Itu amalan berat bagi seorang wanita, turun ke sumur, kemudian ngisi air di sepatunya, kemudian naik ke atas. Ini amalan berat. Namun bagi orang yang tulus, bagi orang yang ikhlas, ringan semuanya. Ya, kalau orang ikhlas itu perkara berat apapun dia mudah untuk melakukannya. Kenapa dia tulus? Ya. Ini menunjukkan wanita ini waktu dia melakukan amalan tersebut memiliki tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Dengan sebab tersebut maka Allah ampuni dosa-dosanya, padahal dia seorang wanita pezina. Oleh karena jangan sampai disalahpahami ya. Saya pernah menyampaikan pengajian di Mekah, tentang waktu itu bahaya zina ya, tentang bahaya zina di alam barzakh bagaimana, di dunia bagaimana, di alam barzakh bagaimana, kemudian di neraka jahanam seperti apa. Maka ada seorang jemaah haji yang protes, orang Indonesia. Dia bilang, Ustaz jangan terlalu kenceng-kenceng masalah zina, Ustaz. Masalah zina ringan, itu lihat wanita pezina kasih minum anjing kemudian apa? Diampuni. Jadi dia pikir kalau orang berzina tinggal cari anjing kasih minum selesai urusannya. Padahal bukan masalah anjingnya, ya, tapi masalah hatinya tatkala sedang melakukan amalan tersebut. Ya. Masalah hati yang Allah lihat Subhanahu Wa Taala. Jangan seorang berpikir yang penting cari anjing kasih minum selesai. Kalau nggak ada anjing kasih kucing juga nggak apa-apa ya. Ya, langsung diampuni dosa-dosa zina. Tidak demikian, perkaranya tidak semudah itu. Tapi bagaimana hati seorang tatkala sedang melakukan suatu amalan yang menjadikan Allah menyebabkan dia diampuni. Sama seperti hadis Nabi SAW, seorang laki-laki berjalan di tengah jalan, tahu-tahu dia melihat ada ghusnus syajarah, ada tangkai pohon di tengah jalan. Dia khawatir mengganggu seorang muslim yang lain, maka dia pindahkan. Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Amalannya sederhana, tapi yang penting masalah apa? Hatinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin talq. Jangan kau meremehkan amalan apapun meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah apa? Tersenyum. Nah, kita wajah tersenyum tatkala bertemu dengan saudara, teman kita, berpahala. Apalagi kalau dikerjakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma senyum-senyum saja kalau lagi nawar barang ya baru senyum-senyum ya. Mau beli baru senyum-senyum supaya dikasih murah ya. Senyum-senyum ada maunya, enggak. Tapi memang kita senyum karena Allah Subhanahu wa taala, maka dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya ikhlas itu bertingkat-tingkat dan perlu kita asah sampai kita pada tahapan keikhlasan kita ya semakin mantap di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu makna ikhlas ya? Ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat khalusa. Khalusa artinya murni, tidak tercampur dengan yang lainnya, itu arti daripada khulusa. Dan kalau ikhlas artinya memurnikan. Maksud istilah ikhlaskan niat artinya memurnikan niat, membersihkan niat dari segala kotoran-kotoran yang mencampurinya.
bahwasanya niat dia semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kalimat khalis ini dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Bagi Allah agama yang murni. Allah tidak menerima agama yang tidak murni. Yang ada syiriknya Allah tidak terima. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyyah." Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah. Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka merayu Nabi Yusuf ya, agar mengembalikan adik mereka Binyamin, tetapi Yusuf tidak mau alaihissalam. Akhirnya mereka putus asa. Tatkala Yusuf tidak mau, sudah mereka rayu tidak mau, kata Allah Subhanahu wa taala, khalasu najiyah. Akhirnya mereka ini khalasu najiyah, mereka kumpul ngobrol-ngobrol di antara mereka. Khalasu, tidak ada yang lain, cuma mereka saja. Murni, cuma mereka saja yang sedang ngobrol-ngobrol. Jadi Allah menggunakan kalimat khalasu, tidak ada pihak lain yang ikut campur. Karena artinya apa? Murni mereka saja. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada seorang wanita mukminah yang menghadiahkan dirinya kepada engkau Nabi, menghadiahkan dirinya untuk dinikahi, dan Nabi ingin menikahinya, maka silakan, kata Allah, tidak perlu mahar, khalisatan laka min dunil mu'minin. Maka ini hukumnya khalisah, murni hanya untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah pernikahan Rasulullah SAW memiliki kekhususan. Banyak kekhususan Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW boleh menikah lebih dari 4. Rasulullah SAW istrinya sampai 9. Adapun para sahabat yang lain tidak boleh. Makanya waktu mereka masuk Islam, Rasulullah SAW suruh menceraikan istri-istri yang lebih dari 4. Dahulu sebelum datang Islam, banyak orang-orang di zaman jahiliyah istrinya sampai 10, sampai 20, sampai lebih daripada itu. Dan kalau datang Islam, Rasulullah SAW suruh ceraikan yang lebih dari 4. Suruh pilih 4 saja, sisanya apa? Ma'asalamah. Sisanya suruh lepas ya. Dan adapun Nabi boleh, karena ini spesial Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Rasulullah SAW boleh menikah tanpa mahar kalau ada wanita yang menghadiahkan dirinya. Kalau kita tidak boleh, ada orang ingin nikah sama kita, perempuan kita ingin nikah seorang wanita, maka harus ada maharnya, hukumnya wajib. Kalau nikah tanpa mahar, nikahnya sah, tetapi tetap harus bayar mahar, karena mahar tersebut hukumnya wajib. Ya. Oleh karenanya, kalau Nabi tidak apa-apa tanpa mahar. Bahkan dalam ayat ketika Rasulullah SAW menikah dengan Zainab yang merupakan bekas istrinya Zaid bin Harithah, ya, Rasulullah SAW menikahi Zainab, zawajnakaha. Kata Allah, kami pun nikahkan engkau dengan Zainab tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Ini spesial buat siapa? Nabi SAW. Langsung Allah yang menikahkan Rasulullah SAW. Makanya Zainab bangga di hadapan istri-istri Nabi yang lain. Beliau berkata, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian istri-istri Nabi yang lain dinikahkan oleh wali-wali kalian. Adapun saya yang nikahkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini khusus Nabi SAW. Di antaranya tadi Rasulullah SAW nikah kalau ada wanita menghadiahkan dirinya, Rasulullah saya menghibahkan diri saya, boleh nikah tanpa mahar. Nah kalau kita nggak boleh, ya. Ada yang datang saya menghibahkan diri saya, iya, tapi harus pakai apa? Mahar. Nggak boleh, ini khususan Nabi. Kata Nabi khalisatan, kata Allah khalisatan laka, murni hanya untuk engkau. Makanya wanita itu waktu datang kepada Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, maka dia pun menawarkan dirinya kepada Nabi. Dan Nabi SAW nazar, ya. Nabi lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat ke bawah. Nabi tidak minat rupanya. Dia menghadiahkan apa? Dirinya. Rasulullah SAW juga nggak enak, wanita ini berdiri terus. Rasulullah SAW mau suruh pulang kan nggak enak. Tapi Rasulullah SAW mau bilang enggak juga, Rasulullah SAW apa? Nggak enak. Rasulullah SAW menjaga perasaan dia sudah datang menawarkan dirinya, tapi Rasulullah SAW tidak berminat. Entah alasan Nabi kita nggak tahu, tapi yang jelas Rasulullah SAW melihat, Rasulullah SAW tidak berminat. Tatkala berdiam-diam terus, akhirnya ada sahabat satu yang bicara, ya Rasulullah, kalau anda nggak minat buat saya aja ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW bilang, silakan ambil ya. Akhirnya dia mau nikah, Rasulullah SAW suruh kasih mahar ya. Kalau Nabi nggak pakai mahar, kalau dia harus pakai apa? Pakai mahar. Ya. Maka dia mengatakan, engkau punya apa? Saya punya sarung ya Rasulullah. Kalau jadi mahar saya nggak pakai sarung ya Rasulullah. Miskin rupanya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Iltamis walau khataman min hadid. Coba cari, meskipun hanya sebuah cincin besi. Yang penting harus ada maharnya.
cari, nggak ada juga ya Rasulullah. Ini Masya Allah ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, apa yang aku hafal dari ayat-ayat Allah, dia sebutkan ada surat tertentu, maka Rasulullah SAW mengatakan, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Saya nikahkan engkau dengan wanita tersebut dengan apa yang kau hafal dari ayat-ayat Al-Quran. Yaitu, kata para ulama, bukan surat Al-Quran menjadi mahar, tetapi ongkos mengajarkan Al-Quran tersebut kepada wanita tadi. Karena mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa bernilai harta. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, maksudnya hadis ini yaitu dia mengajarkan Al-Quran kepada calon istrinya, dan itu berupa ada upahnya. Upahnya itu menjadi apa? Menjadi mahar. Oleh karenanya bukanlah sunnah seorang menikah kemudian dengan maharnya apa? Membaca Al-Quran. Ini bukan sunnah seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu pun dalam kondisi darurat, sampai kata Rasulullah SAW, cari dulu meskipun apa? Cincin besi. Kalau nggak ada, nggak punya apa-apa, ya tadi kau bisa ngajarin Al-Quran sama dia. Karena saya pernah menghadiri pernikahan teman saya sendiri, maharnya apa? Dengan mahar ayat kursi. Masya Allah, mantap. Dan terjemahannya. Benar. Waktu mana maharnya? Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Saya ini gimana nih? Terjemahannya, baca terjemahannya. Ya. Gimana mau menjadikan ayat kursi sebagai mahar? Istrinya saja juga hafal ayat kursi. Kecuali kalau istrinya nggak tahu, diajarin ya. Setelah orang sudah bubaran, saya panggil, saya bilang nggak boleh seperti itu. Para fuqaha telah menjelaskan mahar itu harus bernilai uang, bernilai harta. Ini lebih penting, harta bagi saya tidak ada nilainya, lebih ayat Al-Quran, tapi ya aturannya bukan begitu. Artinya akhirnya nikah lagi pakai mahar 50.000, sama aja juga murah. 50 ribu. Lebih murah dari saya. Saya dulu maharnya 114.000 ya. Alhamdulillah. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalusa artinya murni. Seperti tadi Allah mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Kau boleh nikah tanpa mahar, itu hanya untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara makna khalusa Allah sebut dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara pada binatang ternak tersebut ada pelajaran yang kami berikan kepada kalian. Kami mengeluarkan dari perutnya susu yang khalisan, susu yang murni, kata Allah Subhanahu wa taala. Susu yang murni yang kami keluarkan min baini farthin wa damin. Kami keluarkan di antara kotoran dan di antara darah. Murni, mudah untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Ini kata para ulama, inilah gambaran kemurnian. Nah, kalau antum ingin tahu namanya ikhlas, murni, ambillah susu, entah antum perah dari onta, perah dari sapi, atau antum beli susu, antum lihat susu tersebut, apakah dalam susu tersebut ada satu titik kotoran dan ada satu tetes darah? Jawabannya tidak ada. Itulah namanya murni. Allah tidak menerima kecuali yang murni. Tidak boleh ada satu titik darah pun, satu tetes darah pun, dan tidak ada satu titik kotoran pun. Kalau ada susu, ada darahnya, ini enggak murni susu ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala paling tidak bisa menerima kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Sahih Muslim, "Ana aghnas syuraka 'ani syirk. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Allah tidak butuh syarikat. Allah bukan seperti manusia butuh bantuan, butuh syarikat, butuh dukungan, butuh syafaat. Enggak butuh, Allah enggak butuh. Allah sayang tidak perlu, Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan syarikat. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa melakukan amal saleh apapun, dia mengambil syarikat bagiku, tandingan bagiku, aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Maka ada seorang, Ustaz, saya ibadah karena Allah, tapi sekaligus cari muka sama misalnya bos, sama, tidak diterima. Kapan Anda beribadah untuk mencari pujian dari manusia? Dia mengatakan, Ustaz, saya ikhlasnya 90%, 10%-nya ingin dipuji. Gimana Ustaz? Oh, tidak diterima. Harus murni berapa? 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus melawan ya keinginannya untuk dipuji, untuk disanjung, itu harus dilawan karena itu adalah yang mengotori keikhlasan ya. Jadi saya katakan keikhlasan kita ini sering tumpul, harus kita ingat-ingatkan, harus kita asah supaya bisa kembali lagi menjadi tajam ya. Karena kalau tidak ikhlas kemudian tumpul, kemudian terkena riya, terkena ujub,
bahaya, amal kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi perkara ikhlas ini berat ya. Jadi ikhlas itu terasa berat. Kenapa? Karena sifat manusia yang ingin apa? Dipuji. Sifat manusia ingin dipuji, ingin disanjung ya. Sementara ikhlas menyuruh kita tidak demikian. Kamu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, pembicaraan kita adalah masalah amal soleh. Ustadz, saya kerja di kantor Ustadz. Saya pamer bagaimana hasil kerja saya. Saya persentase bagaimana penemuan saya. Enggak jadi masalah kalau masalah dunia. Ustadz, saya pamer, saya tunjukkan kepada bos supaya dapat naik gaji. Enggak apa-apa, itu perkara dunia. Ente tunjukkan ente jago dalam kerja supaya gaji naik, supaya dipuji bos, enggak jadi masalah. Yang kita bicara masalah apa? Amal soleh. Kalau amal soleh harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, amal soleh kita, niat kita diserang oleh penyakit yang sangat berbahaya, itu penyakit riya. Penyakit yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Kata Rasulullah sallallahu ar-riya, yaitu beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Untuk dilihat oleh orang lain. Dalam hadis yang lain, para sahabat sedang duduk-duduk ngobrol-ngobrol tentang Dajjal. Kita tahu fitnah Dajjal, fitnah yang sangat berbahaya. Maka Rasulullah sallallahu mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Kata mereka, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Syirik yang samar. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu min nadhari rajulin ilaihi. Kata Rasulullah SAW, seorang berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang lihat dia. Ada orang yang lihat dia sedang salat ya. Jadi biasanya dia salat maghrib, rakaat pertama Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu dia takbir Allahu akbar, tahu-tahu ada orang masuk dehem. Wah, itu dehemnya bupati itu kayaknya. Akhirnya dia rubah, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Fatihah sama Ali Imran misalnya. Ya, dalam rangka untuk apa? Mencari pujian apa? Bupati. Begitu balik, wah ternyata bukan bupati, ternyata tukang sampah tadi. Ya misalnya ya, salah dong tadi. Riya sudah keliru lagi. Jadi, baliknya para hadirin subhanahu wa taala, ini contoh sederhana riya yang dicontohkan oleh Nabi dan kita bisa menganalogikan dengan yang lain. Dan penyakit riya ini penyakit berbahaya. Kenapa? Yang dia serang bukan orang-orang jahat, bukan tukang mabuk, tukang koruptor, tukang mabuk, koruptor, enggak sholat, apa yang mau dia pamerkan ya. Tapi yang diserang adalah orang-orang yang justru beramal soleh, yang sholat, yang sedekah, yang dakwah ya. Ini yang rawan terkena penyakit riya, rawan terkena penyakit riya. Makanya seorang berhati-hati dari penyakit ini. Para hadirin yang hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa terhindar dari penyakit riya ini sehingga kita bisa senantiasa menjaga keikhlasan kita. Dan saya katakan susah menjaga keikhlasan. Meraih keikhlasan perlu perjuangan, menjaganya lebih lagi butuh apa? Perjuangan. Faktor-faktor yang membuat kita riya, pamer, ingin dipuji banyak ya. Makanya saya katakan riya itu yang jadi riya itu berat untuk kita lawan karena sifat manusia yang ingin dipuji, ingin disanjung. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bujur Fatawa menyebutkan sifat ingin terkenal, ingin diakui itu syahwat. Ibnu Taimiyah menamakannya dengan syahwat, tapi beliau katakan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya, karena tidak kelihatan. Orang lihat makanan syahwat kelihatan, dia ngiler sama makanan tersebut ya. Seorang laki lihat wanita cantik, syahwat kelihatan dari raut wajahnya, dia tertarik sama wanita tersebut. Tapi kalau riya terkadang tidak kelihatan. Ya, dia ingin disanjung, dia ingin dipuji, ya. Dia ingin dipuji. Syahwat, ingin dia lampiaskan syahwat tersebut, ya. Oleh karenanya seorang ya terkadang bahkan merelakan apa saja yang penting dia disanjung, yang penting dia dihormati. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya yang penting dia diakui. Ya, sebagian dalam hadis Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, rajulun qatala
syaja'atan, rajulun qatala ghadbanan, rajulun qatala liyudhkar, rajulun qatala liyura makanu, rajulun qatala hamiyatan. Ayu dzalika fi sabilillah. Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki berperang karena menunjukkan keberaniannya. Ada laki-laki yang berperang karena ngamuk. Ada laki-laki yang berperang karena sekedar membela sukunya. Ada laki-laki yang berperang supaya dikenang, liyuzkar, supaya dikenang dia. Ada yang berperang liyura makanu, agar diketahui kedudukannya. Mana di antara mereka yang berjihad di jalan Allah? Kata Rasulullah SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Yang berjihad karena untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Yang lainnya enggak. Ini menunjukkan ada orang dia berperang bukan karena Allah, tapi karena dikenang, untuk diakui, diperlihatkan kejagoannya. Itu semua kalau mati konyol ya. Bukan mati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dia agar liyuzkar, agar liyura makanu, agar diketahui siapa dirinya. Syaja'anan, untuk menunjukkan kejagoannya. Bayangkan, dia untuk diakui, dia rela mati mengorbankan nyawanya. Yang penting dia, karena dia punya syahwat, ingin apa? Diakui. Syahwat ya. Ingin diakui, ingin dihormati dan dikenang misalnya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang harus kita perhatikan supaya kita bisa menjaga keikhlasan dan dijauhkan dari penyakit riya. Yang pertama, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang bolak-balikan hati manusia. Seringlah berdoa supaya ikhlas. Ikhlas ini tidak mudah ya. Ikhlas ini perkara yang membuat risau orang-orang yang soleh. Kalau orang-orang tidak soleh, dia tidak peduli dengan gerak-gerik hatinya. Mau riya, mau ikhlas, mau ujub, mau suudzon, dia tidak peduli. Mau hasad, suudzon kepada Allah. Kalau orang yang soleh enggak, dia memperhatikan gerak-gerik hatinya. Sebagaimana dia tahu amal dia dicatat, lisan dia dicatat, dia tahu gerak-gerik hatinya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tadi saya katakan, Sufyan Ats-Tsauri risau dengan hatinya, dia mengatakan ma'ala syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena dia berubah-ubah. Ya. Bahkan seorang salaf mengatakan, rubba haditsin wahidin yahtaju ila niyat. Bisa jadi satu hadis saja untuk disampaikan butuh dengan beberapa niat. Artinya seorang menyampaikan pengajian ini terkadang butuh dengan beberapa niat. Dia mungkin isi pengajian pertama ikhlas, tahu-tahu ada orang, dia lihat orang terpukau, dia akhirnya timbul ujub, tumbul riya dan macam-macam. Dia harus perbaiki. Terkadang satu pengajian sang dai harus memperhatikan gerak-gerik hatinya. Apakah dia ikhlas dari awal sampai akhir, apa di tengah-tengah kemudian dia ujub karena melihat jumlah yang banyak, melihat orang terkagum-kagum, maka timbullah riya dan bangga dan macam-macamnya. Ya, oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, yang pertama paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuh ya. Ini kalau bisa dihafalkan. Sudah hafal belum? Belum. Ini wirid. Biasanya minta wirid sama kiai kan. Ini hafalin doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku berbuat kesyirikan, syai'an a'lamuhu, kesyirikan yang aku sadari. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Karena kesyirikan ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Kita sudah tahu ini riya, tapi tetap aja nekat riya. Kenapa? Lezat dengan riya tersebut. Sudah tahu ini enggak boleh disanjung, cari sanjungan, tapi tetap saja ingin cari sanjungan. Kenapa? Ada kelezatan hawa nafsu, ada syahwat yang ingin kita lampiaskan. Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara cara agar kita bisa ikhlas, yaitu biasakan sembunyikan amal soleh. Ya, biasakan untuk menyembunyikan amal soleh. Ingat, menampakkan amal soleh itu bukan riya. Menampakkan amal soleh itu bukan riya. Tetapi menyembunyikan amal soleh pahalanya lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah maka tidak mengapa. Itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah kalian, lantas kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah kalau menunjukkan dalam rangka pamer ini enggak boleh. Tapi kalau kita menunjukkan karena ada maslahat tertentu untuk memotivasi, maka ini tidak jadi masalah ya.
Ada amalan-amalan yang memang disyariatkan untuk ditampakkan, bukan disembunyikan. Harus ditampakkan. Ya, karena ada orang salah paham. Pernah ada seorang akhwat nanya sama saya, "Ustaz, ada teman saya seorang wanita, dia tidak mau pakai jilbab. Saya tanya, kenapa engkau tidak pakai jilbab? Katanya takut riya." Wah, repot seperti ini. Takut riya, nggak boleh, jilbab harus dipakai. Yang mau riya nggak riya urusan belakangan. Yang harus pakai apa? Pakai jilbab. Nanti dilawan itu masalah hati ya. Nanti ada gitu, kenapa tidak sholat berjamaah? Waduh, saya takut riya. Ya. Jadi sholatnya di mana? Di kamar aja ya, repot. Ini padahal syiar itu ke masjid apa? Syiar. Setiap langkah kaki dikurangi dosa dan ditambah apa? Derajat. Bayangkan pulang balik tiap hari, ente nggak rasa 1 tahun seperti itu gimana? Sholat di rumah 1 derajat, sholat di masjid 27 apa? Derajat. Kemudian setiap langkah dari rumah ke masjid ditambah pahala, diangkat derajat, dikurangi dosa. Bolak-balik jauh ini. Ini kalau kita hitung sehari 5 kali, kali 1 tahun, nanti antum nggak tahu kecuali di akhirat ternyata luar biasa gara-gara sholat berjamaah ini. Berapa kali lipat, berlipat-lipat daripada sholat mana di rumah. Kenapa nggak sholat di masjid? Takut riya. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Nanti kalau begini caranya, kalau ada yang tanya, Anda muslim apa kafir? Kafir. Kenapa kalau muslim takut riya? Seperti ini, nah benar. Ada amalan-amalan yang memang harus ditampakkan. Contohnya azan. Ya azan yang harus keras-keras. Jangan malu-malu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada yang datang begitu. Hayya Allah sholat kenceng-kenceng supaya orang datang. Memang saya takut riya Ustaz. Gimana takut riya? Memang harus keras. Jadi syiarnya harus apa? Dikeraskan. Ya. Ini ada amalan-amalan seperti bahkan zakat. Zakat terkadang harus kita tampakkan. Kata Nabi SAW, "Akhbirhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada yang miskin di antara mereka. Ya, di antara hikmah kenapa ada syariat zakat, agar si miskin tidak suudzon kepada yang kaya, agar menghilangkan hasad dan kesenjangan. Kenapa si miskin tahu ini kaya tapi dia baik? Buktinya waktu bagian zakat saya dikasih. Makanya terkadang seorang kaya kasih zakat langsung kepada tetangganya. Dia turun tangan langsung, jangan kirim anak buahnya. Atau kirim anak buahnya, yang penting tahu dari bos ya. Supaya apa? Mereka tahu bahwasanya dia perhatian. Ya. Nanti kalau dia diam-diam, tahu-tahu amplop datang ke tetangga-tetangganya yang miskin, oh ini dia nggak tahu dari mana. Kata dia ngeliat orang dari Jawa aja ke sini, tetangga kita kurang ajar ini kaya. Padahal dari dia, cuma karena dia ikhlas, dia tidak mau kasih tahu, akhirnya orang seudon sama dia. Jadi ada amal-amal yang terkadang kita tampakkan karena ada maslahatnya, atau memang disyariatkan untuk ditampakkan seperti sholat id rame-rame keluar ke lapangan. Ini syiar memang harus ditampakkan. Tapi selain itu asalnya amal disembunyikan. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang disembunyikan, maka lakukanlah. Usahakan kita ini tidak menampakkan amal soleh kita apa saja. Ya, mulut ini suka bercerita, hati ini digelitiki oleh setan supaya kita cerita. Kalau kita pun nggak ria karena bercerita tentang amalan kita, tapi pahalanya berubah dari pahala amalan yang tidak nampak menjadi pahala amalan yang dilihatkan. Dan tadi saya sudah sampaikan, pahala dari amalan yang disembunyikan lebih besar daripada pahala amalan yang ditampakkan. Namun demikian, kita ini ingin ngomong, ingin cerita supaya diakui, itu saja. Diakui oleh lawan bicara kita. Oh ternyata gini, oh ternyata gini, oh ternyata dia banyak amal soleh, oh ternyata gini. Ya, kalau bisa kita sembunyikan, maka kita sembunyikan itu lebih afdal. Ya, oleh karenanya latih diri kita untuk qanaah. Qanaah dalam hal apa? Qanaah sudah puas kalau Allah sudah tahu. Latih diri kita. Yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Bahkan antum keluar dari misalnya dari hotel menuju Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi kan pahala besar nih, pahala 1000 kali lipat sholatnya. Ya. Sudah antum yang penting Allah sudah tahu, alhamdulillah. Tidak usah cerita-cerita, tidak usah share di mana Facebook atau di WhatsApp. Meskipun cuaca 50 derajat, tapi alhamdulillah Allah menguatkan kakiku untuk melangkahkan ke Masjid Nabawi. Ya, ini maksud ente apa begitu? Yes, bentuknya bagus, alhamdulillah. Meskipun cuaca 50 derajat, tapi Allah menguatkan langkah kakiku menuju Masjid Nabawi. Nggak tahu ini maksudnya bersyukur kepada Allah atau ingin dipuji ya. Jadi repot. Kita berusaha, yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan.
Jadi dilatih para salaf dahulu yang kita tidak ragukan tentang keikhlasannya, mereka demikian. Mereka demikian ya. Berusaha untuk menyembunyikan amal soleh mereka, tidak mereka tampak-tampakkan ya. Ya, tidak mereka tampak-tampakkan. Nah, di antara mereka yang sholat malam, begitu waktu subuh dia pura-pura bangun, enak sekali tidur tadi malam, supaya orang tidak tahu kalau dia sholat apa? Sholat malam. Jadi para salaf dahulu berusaha menyembunyikan amal soleh karena takut riya. Orang-orang sekarang berusaha menampakkan amal soleh karena pede. Banyak orang sekarang selfie luar biasa, dinampakkan semuanya. Bergaya di hadapan Ka'bah, mengangkat kedua tangannya sambil pura-pura menangis. Ya Allah, ya Rabbi. Foto-foto subhanallah. Ya Rabbi. Subhanallah. Ini kedua tangan diangkat bukan karena Allah. Ini kalau kedua tangan diangkat karena Allah luar biasa, berdoa depan Ka'bah. Tapi tidak, dia karena ingin dia apa? Ingin dipuji. Sampai saya lihat sendiri di Ka'bah, lagi orang sedul-sedul kepala sempat selfie di depan Ka'bah, Masya Allah. Ya, buat apa seperti itu? Nanti sudah foto gitu pajang di depan, di ruang tamu. Maksudnya apa? Maksudnya bersyukur kepada Allah. Yang benar bersyukur kepada Allah. Nanti tempel di ruang tamu. Sekarang hati-hati berusaha untuk menyembunyikan apa? Amal soleh. Setan memang sangat ingin amal kita tuh gugur. Makanya dia berusaha agar kita riya dan sombong ya. Riya ya. Saya pernah lihat ada seorang dia bergaya buku mahasiswa, temannya foto. Jadi gayanya lagi baca kitab, padahal cuma pura-pura. Ya mungkin dia mau ngelamar cewek, makanya harus tahu dia menuntut ilmu. Saya enggak tahu. Tapi intinya ngapain kita nampakkan amal soleh kita. Sebagian orang sedikit-sedikit cerita, saya kemarin gini, gimana. Bahkan kalau tidak ada masalahnya ngapain? Bahkan dakwah pun tidak usah kita pamer-pamer. Saya dakwah di sini, dakwah di sana. Kecuali ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya buat apa? Ente cerita sana sini supaya ente maksudnya diakui, udah yang hebat, diakui supaya orang semua kenal ente dan macam-macamnya. Buat apa seperti itu? Jadi latih diri kita untuk qanaah, puas. Yang penting Allah sudah tahu. Bahkan kalau kita bermuamalah dengan orang lain, kita bantu orang lain. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, tatkala kita bantu orang lain, kita kasih sumbangan, urusan kita bukan dengan orang ini, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini ya Allah, ini uang ya Allah, saya kasih sama orang. Selesai, Allah sudah tahu, sudah selesai. Bukan hubungan kita dengan dia lagi. Dia mau terima kasih, enggak terima kasih bukan urusan kita. Urusan kita dengan siapa? Allah. Karena kita latih diri kita untuk qanaah, puas dengan kalau Allah sudah tahu, selesai urusan. Ini sangat penting ikhwan. Jadi latih diri kita, kalau kita bisa punya amal soleh yang kita sembunyikan, maka kita sembunyikan. Tidak semua kita share. Saya lihat sebagian ikhwan sedikit-sedikit nge-share. Ya mudah-mudahan mereka tulus, sekedar niatnya motivasi. Tapi saya khawatir karena bukan kebiasaan salaf mereka menyiarkan amal soleh mereka, kecuali ada maslahat. Sedikit-sedikit berbakti sama orang tua di-share, ya. Baik sama istri di-share, ya. Baik sama istri berpahala atau tidak? Berpahala, tapi tidak usah share-share ya. Nanti ada akhwat yang lain yang tertarik sama kamu ya. Karena gitu sebagian share-share macam-macam ya. Sebagian akhwat juga nge-share, oh suami saya hari ini begini. Akhirnya bikin sakit hati akhwat yang lain. Ih suami dia kayak gitu, suami saya kok begini modelnya. Akhirnya kan nanti ada yang minta dong telepon suami anti ya. Kenapa? Pingin barang-barang anti ya, gimana? Pingin suami seperti dia. Ya. Karena tidak semua kita share, apalagi ibadah yang kita lakukan. Kalau bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Terkadang memang harus kita tampakkan kalau memang ada maslahatnya. Untuk menolak tuduhan. Misalnya ada 3 bersaudara, tinggal ibu kita yang masih hidup, maka kita biasa kasih bantuan sama ibu. Ibu tidak pernah cerita dan kita ikhlas, hanya ibu yang tahu. Ya, sementara 2 saudara kita, misalnya 2 saudara kandung kita, kalau kasih ibu sedikit dia ngomong-ngomong. Akhirnya dia yang jelek-jelekin kita, kata dia itu si fulan itu, kamu itu, atau bilang kamu itu pelit, masa ibu nggak pernah dikasih. Saat itu sekarang kita dituduh sebagai anak yang tidak berbakti. Maka tidak mengapa kita ungkapkan, oh enggak seperti itu. Saya kasih ibu kok, tanya ibu. Jadi kita dalam rangka untuk apa? Menolak tuduhan itu boleh. Maka kita menampakkan apa? Sebagian amalan kita supaya kita tidak dituduh macam-macam. Tadi seperti orang yang bayar zakat supaya tidak dituduh ini orang kaya tapi enggak pernah bayar zakat, maka kita tunjukkan. Contoh, ada orang tanya sama antum kaya, mobilnya banyak, enggak pernah haji, padahal antum sudah pernah haji. 5 kali lagi antum haji.
Maka saat itu antum boleh bantah karena orang kaya tidak haji itu suatu celah. Ya, jangan tuh bilang itu urusan Allah. Enggak, kita kasih tahu enggak jadi masalah. Kita bilang alhamdulillah saya sudah haji 5 kali lagi. Jangan bilang 5 kali. Jadi yang 1 ikhlas, yang 4 riya. Bilang aja alhamdulillah saya sudah haji kok, alhamdulillah. Enggak usah bilang berapa kali? 5 kali. Enggak perlu. Karena khawatirnya 5 kalinya nih ada riyanya. Jadi menampakkan amal soleh kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Dan latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Di antara hal yang membuat kita sangat mudah melatih diri untuk menyembunyikan amal soleh adalah salat malam. Shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah malam kalian saat orang-orang sedang tidur. Sekarang waktu kita salat malam, siapa yang mau cari muka, semuanya sudah tidur. Mau cari muka sama siapa? Yang lihat kita cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terbiasa salat malam dia lebih mudah untuk apa? Riya. Dia biasa berkhalwat, dia biasa berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa berlezat-lezat beribadah dengan yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Tapi besok jangan diceritain, alhamdulillah tadi malam bisa 5 rakaat. Alhamdulillah jangan. Biasanya saya 11 rakaat tapi qadarullah tadi malam cuma 5 rakaat. Jadi enggak usah cerita-cerita. Nah, itu ibadah yang baik, sangat baik, maka jangan diceritakan. Baik, ini yang kedua, berusaha menyembunyikan amal soleh agar bisa ikhlas ya. Yang ketiga ya, merenungkan tentang nasib orang yang riya di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Orang yang riya di dunia, ini orang yang menderita. Kenapa? Kan orang yang riya itu dia mencari pujian, ingin disanjung, ingin dipuji. Tatkala dia tidak mendapatkan pujian, dia sakit hati ya. Dia sedih. Dia ingin dipuji. Kalaupun dia dipuji, dia hanya dipuji sementara, tidak mungkin orang terus itu muji-muji terus. Ada saatnya dia berhenti dari pujian. Tatkala dia dipuji, dia senang, tetapi waktu pujiannya berhenti, dia sakit hati lagi. Terkadang ada orang muji tapi tidak pandai memuji, tidak sesuai dengan harapan dia pun sakit hati. Ya. Sudah kasih bantuan sama orang 2 juta, kata orang tersebut, syukran mas, gitu aja. Cuma begitu aja syukran mas. Ini 2 juta banyak loh. Harusnya mas, masya Allah mas, kalau harusnya begitu maunya dia. Tapi orang ini nggak pintar terima kasih, begitu. Syukran mas, assalamualaikum. Kurang ajar kasih 2 juta, mending tadi 50.000. Udah kasih 2 juta, cuma syukran aja. Jadi kenapa dia cari apa? Pujian, tersiksa. Misalnya ada ustadz yang mencari pujian, kajian ramai gitu, keluar setelah selesai pengajian dia tanya sama murid, gimana tadi pengajian? Biasa aja Ustaz, dia kurang ajar biasa. Harusnya bilang mantap tadi Ustaz, masya Allah Ustaz berapi-api, orang semua nggak ada yang tidur. Harusnya begitu, dia maunya begitu. Tapi ternyata murid ini nggak kurang ajar, nggak tahu memuji. Ya lumayan lumayan gimana? Ini sudah seluruh jurus saya keluarkan masih lumayan gimana? Jadi apa namanya? Begitulah. Jadi kalau orang riya, dia menderita. Coba bayangkan, dia tulis status, alhamdulillah lagi di Masjid Nabawi atau lagi di Ka'bah, depan Ka'bah. Ya, begitu mudahnya saya mencium Hajar Aswad dan macam-macamnya. Sudah masukkan ke Facebook, nggak ada yang like. Sedih dia nggak ada yang like. 1 jam kok nggak ada yang like. Buka lagi, baru 2 yang like. Coba diulangi lagi. Nggak ada yang like, sedih dia. Karena memang yang dia cari apa? Like itu, ingin dipuji. Ya. Oleh karena orang yang riya itu orang yang bayangkan, orang yang pingin diakui, pingin dihormati. Ada kalau ada dai yang lain dia kurang didengar, dia sedih, jengkel dia. Maunya dia yang nomor 1. Seorang di panitia misalnya, dia maunya dia yang tampil. Kalau bukan dia yang tampil, ya maunya dia yang tampil. Kalau dia nggak tampil, dia sakit hati, kurang ajar si fulan itu. Maunya dia yang tampil, maunya dia di depan, maunya dia didengar oleh orang, diketahui oleh orang-orang. Ya. Jadi kalau orang tidak ikhlas, dia sakit hati. Ya. Benar. Jadi orang tidak ikhlas, orang sakit hati. Tapi orang yang paling bahaya adalah orang yang paling ikhlas. Cuek mau apa? Enggak, yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Jadi ini nasib orang yang riya di dunia seperti itu, sakit hati melulu ya. Karena terkadang pujian tidak dia dapatkan. Nasib dia di akhirat lebih parah. Hadis yang masyhur tentang 3 orang yang pertama kali Allah masukkan neraka jahanam. Yang pertama adalah seorang mujahid, yang kedua adalah ustadz, yang ketiga dermawan. Ya, 3 ini amal yang sangat luar biasa. Berjihad, jadi ustadz, donatur. Ini luar biasa. Makanya itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau mereka ikhlas, luar biasa pahalanya. Ya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada 2.
Yang pertama, rajulun atahullahul ilm. Yang pertama, Allah kasih ilmu, yang kamu harus berusaha seperti dia. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta. Yang satu dia berinfak dengan ilmunya, yang satu berinfak dengan apa? Hartanya. Ini kata Nabi harus hasad kepada dua orang ini. Maksudnya hasad supaya bisa seperti mereka berdua. Menunjukkan dua orang yang hebat. Di antaranya juga yang berjihad di jalan Allah. Maka Allah hadirkan yang pertama, rajulun ustushhid, yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah hadirkan untuk disidang oleh Allah, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushhid." Ya Allah, aku berjihad di jalan Engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka jari." Tetapi kau berjihad supaya dikatakan kau seorang pemberani. Wa qad qil. Tujuanmu untuk dikatakan pemberani, kata Allah, wa qad qil, telah dikatakan, Allah kabulkan. Jadi dia dikenal sebagai jagoan, sebagai pahlawan. Oleh karenanya, akhi, kalau seorang disanjung, dihormati orang, itu bukan berarti belum tentu dia beres di hadapan Allah. Kalau niatnya ingin dipuji, terkadang Allah kabulkan dia apa? Di dunia. Orang ini ingin mati syahid supaya dipuji. Allah katakan kau dikenal sebagai pemberani. Maka Allah suruh lemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ustaz. Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, ilmu agama dan mengajarkannya, dan dia baca Quran. Fa'utiya bihi, Allah hadirkan untuk disidang. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada si ustaz ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia kuat hafalan Qur'annya, kuat hafalan hadisnya, kefasihan dalam berbicara, pandai berorasi, cerdasan ya. Makanya orang banyak puji dia ya. Kalau Ustaz Bahlul kan susah juga ya. Tapi ada juga Ustaz Bahlul yang dipuji-puji orang juga ada. Tapi maksudnya Ustaz ya kalau benar ya harusnya pintar ya. Karena bicara tentang agama tidak boleh sembarang ya. Maka dia ingat semua itu. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kuatnya hafalan, cerdas dan macam-macamnya. Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuhu." Ya Allah, aku baca Quran karena Engkau dan aku mengajarkannya juga karena Engkau. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin yuqal annaka qari'." Tapi kau mengajarkannya supaya kau dikenal sebagai ahli baca Quran, supaya ingin disanjung oleh manusia, supaya ingin dimuliakan oleh manusia ya. Jadi orang kalau menghafal Quran, meskipun dia tidak ingin dimuliakan, Allah pasti muliakan. Ya. Dengan Al-Quran Allah rafa'a bihi aqwaman. Kata Nabi SAW, dengan Al-Quran Allah mengangkat suatu kaum. Dan Allah akan menjatuhkan juga dengan Al-Quran. Orang yang menghina Al-Quran akan dijatuhkan oleh Allah. Ya sama, orang belajar ilmu agama, jadi ustaz pasti dimuliakan oleh makhluk-makhluk Allah. Tapi tidak boleh Anda jadi ustaz dalam rangka untuk disanjung, supaya dicium tangannya, supaya tidak boleh seperti itu. Itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Oleh karena barang siapa yang mengajarkan ilmu agama supaya dikenal sebagai qari, ahli baca Quran, neraka ancamannya. Yang ketiga adalah seorang yang dermawan, atau atahullahu min asnafil mali kulli. Allah berikan kepada dia seluruh jenis harta. Seluruh jenis harta kata Nabi SAW. Itu rumah mewah, sawah ladang, mungkin mobil mewah, macam-macam. Maka Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang begitu banyak bermacam-macam? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di dalamnya kecuali aku infak ya Allah. Artinya apa? Ada orang minta bangun masjid, saya sumbang. Ada orang ingin bangun pondok, saya sumbang ya. Ada orang untuk misalnya untuk anak yatim, saya sumbang. Ada minta dana untuk para janda, saya apa? Sumbang. Semuanya saya sumbang. Karena Allah, kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad." Kau dusta tapi kau melakukannya supaya kau dikenal sebagai apa? Dermawan. Subhanallah, saya pernah dicerita ada seorang sakit hati. Jadi dia sumbang sapi 2 ekor atau berapa saya lupa pas Idul Adha. Dan dia minta diumumkan tatkala Idul Fitri. Jadi pas sebelum sholat, ini ada sumbang ya. Rupanya tidak disebutkan namanya. 2 ekor sapi dari hamba Allah. Kurang aja hamba Allah. Kenapa nggak disebut nama saya? Sakit hati dia. Karena hamba Allah orang tidak tahu siapa dia. Dia maunya disebutkan apa? Nama dia. Tapi qadarullah orangnya bilang apa? Hamba Allah. Kenapa sakit hati? Ingin apa? Dikenal bahwasanya dia telah dermawan. Ini tidak ada nilainya seperti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lan yanalallaha dima'uha wala luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah darah sembelihan, daging sembelihan tidak sampai. Yang sampai apa? Takwa dari kalian.
takwa dari kalian. Yang jadi patokan bagi Allah adalah ketakwaan. Ini nasib orang di riya di akhirat. Di antara nasib yang lain dalam hadis riwayat Ahmad, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, "Idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan." Kata Allah, kalian dulu riya di dunia, sekarang di akhirat mau cari pahala, enggak bisa kata Allah. Kan dulu cari muka sama mereka. Kata Allah, cari pahala sama mereka. Allah suruh cari pahala sama mereka. Ada orang dulu beramal soleh, cari muka sama bos misalnya, beramal soleh supaya dipuji oleh Pak RT, supaya dipuji oleh Pak RW, supaya dipuji oleh orang kampung. Kata Allah, cari pahala sama mereka. Kan dulu kamu cari muka sama mereka. Cari pahala sama mereka. Kata Allah, apakah kau akan dapatkan balasan? Jawabannya tidak ada. Tidak ada balasan. Karena pada hari kiamat, Anal Malik, kata Allah, saya adalah raja. Mana raja-raja dunia? Tidak ada. Hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada yang berani ngomong tatkala itu. Ya. Semuanya jabatan tanggal tatkala di hari akhir. Mau raja, mau jenderal, mau jabatan, mau panglima, ya, mau presiden, semuanya tidak ada, jabatannya hilang semua. Yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini perkara yang menyedihkan bagi orang-orang yang riya. Tatkala di hari kiamat dipermalukan oleh Allah. Kalian dulu cari muka sama si fulan, sana cari pahala sama dia. Ya Allah, saya dulu cari muka sama Pak Bupati, ya Allah. Saya sana cari muka sama Pak Bupati, cari pahala sama Bupati. Ya Allah, Pak Bupatinya di neraka jahanam, ya Allah. Gimana cari pahala sama Bupati? Makanya rugi. Ini nasib orang yang riya di mana? Di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, agar kita bisa ikhlas, kita merenungkan tentang hakikat manusia yang kita ingin pujiannya ini. Ini siapa manusia ini yang kita ingin pujiannya? Siapa Pak Bupati, siapa bos kita, siapa orang kampung, siapa tetangga kita, siapa ustadz yang ingin kita harapkan apa? Pujiannya. Yakin mereka manusia. Manusia itu kalau lagi senang sama ente kasih duit, pujiannya luar biasa. Kamu begini. Tapi coba kalau lagi masalah sama ente, makinya juga luar biasa. Itu sifat manusia. Ya. Ente berharap dari orang pujian seperti itu. Coba lagi masalah sama dia juga makinya luar biasa. Rugi ente kemudian meletakkan kepala ente di tanah, merendahkan, menghinakan diri ente, sujud. Ternyata hanya ingin dipuji oleh orang ini. Orang ini siapa? Harus kita harapkan pujiannya. Apa dia lebih baik daripada saya sehingga saya harus merendah minta pujian dia? Siapa dia? Ya. Siapa dia? Rugi ente minta puji sama manusia. Dia ini siapa? Nanti minta puji sama Allah Subhanahu wa taala, cari muka kepada Allah. Nanti minta pujian sama manusia, rugi. Dia itu bukan siapa-siapa. Coba kalau lagi sakit kayak apa mukanya? Badannya gede tapi kalau kena malaria jadi gemeteran, nggak bisa apa-apa. Manusia lemah, itu yang harapkan pujiannya. Yang ada kotoran dalam perutnya, kalau dia meninggal tidak dikubur akan menimbulkan bau yang sangat busuk. Ente cari pujian dari manusia seperti ini, rugi. Maka rugi kita mencari pujian dari apa? Manusia. Maka seorang harus ingat bahwasanya yang berhak, yang pujiannya itu meningkatkan derajat kita, itu pujian Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia memuji kita kayak apa, tidak ada pengaruhnya dengan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia muji kita, kalau kita rendah di hadapan Allah nggak akan mengangkat derajat meskipun satu derajat. Maka yang penting adalah bagaimana penilaian Allah terhadap kita. Kemudian di antara hal yang bisa membuat kita ikhlas, ya, tadi kita merenungkan diri kita juga. Kita ini siapa? Mau dipuji orang, tadi saya katakan tidak ada faedahnya, ya. Dan orang muji kita karena dia tidak tahu siapa kita. Makanya doa seorang tatkala dipuji, Allahumma ghfirli bima yaqulun, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku akan akibat pujian yang mereka puji kepadaku. Kenapa? Karena mereka muji kita karena mereka tidak tahu hakikat kita. Kalau mereka tahu luar dalamnya kita, maka mereka tidak bakalan muji. Kalau satu aib saja kita dibongkar oleh Allah, manusia itu suka melihatnya aib. Kalau sudah aib satu kelihatan, 100 kebaikan kita dilupakan oleh manusia. Cuma Allah tutup aib kita ini. Nah, bagaimana kalau kita punya aib ada 100? Allah buka 2 saja aib kita, tidak ada yang mau duduk sama kita. Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau dosa-dosa itu ada aromanya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk dengan kita. Maka ngapain kita harapkan pujian? Mereka muji kita, mereka tidak tahu siapa kita. Maka jangan berharap pujian, karena pujian tersebut tidak akan mengangkat derajat kita sama sekali. Yang lebih tahu tentang diri kita adalah diri kita.
Ya, yang lebih tahu adalah Allah, kemudian juga diri kita tahu bagaimana kekurangan kita. Ya, bagaimana tatkala kita bersendirian, bagaimana tatkala dengan sholat subuh, bagaimana kita dengan sholat malam, bagaimana kurangnya bakti kepada orang tua, bagaimana yang sombongnya kita, bagaimana riaknya kita, bagaimana angkuhnya kita, hasadnya kita, hati kotornya kita. Kita yang lebih tahu. Orang lain mungkin tidak tahu. Melihatnya dari jauh oke, orangnya baik, tapi kita lebih tahu tentang bagaimana kondisi hati kita. Maka dengan demikian kita jangan berharap pujian, karena pujian tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Oleh para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan dijauhkan dari segala penyakit yang bisa merusak keikhlasan tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan apa tidak usah? Ada yang mau tanya-tanya? Kalau nggak ada, alhamdulillah, sampai sini saja. Insya Allah nanti kita lanjut lagi jam berapa? Jam 9 ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.